Jika sobat kreatif mempunyai kabel bekas charger yang sudah rusak seperti ini ya, sobat kreatif jangan buru-buru membuangnya karena ini akan menjadi alat yang sangat berharga sekali, alat yang tentu saja akan kita sangat butuhkan setiap hari ya. Dengan memanfaatkan barang bekas ataupun kabel bekas charger yang sudah rusak seperti ini, kita sudah bisa menghemat ya menghemat uang tentu saja. Dan kali ini saya akan bagikan triknya ya supaya kabel bekas seperti ini bisa bermanfaat dan tentu saja akan kita gunakan sehari-hari. Oke sobat kreatif, untuk prosesnya seperti apa ya? Sobat kreatif bisa menyimaknya sampai selesai ya supaya tahu tahap demi tahapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat TD Kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel kreatif tanpa batas. Oke sobat kreatif, kali ini saya akan membagikan ide yang sangat bermanfaat sekali. Ide yang mungkin sobat kreatif tidak pernah terpikirkan ya sebelumnya. Dan kali ini saya akan memanfaatkan kabel bekas charger handphone seperti ini ya. Dan ini kebetulan ada bekas charger handphone yang sudah saya putus-putuskan ya seperti ini, saya potong-potong karena ada di beberapa bagian yang sudah tidak berfungsi ya. Untuk kabel-kabelnya sudah putus di bagian dalam ya, terutama di bagian serabut-serabutnya ya itu sudah putus. Jadi makanya di sini ini ada tiga bekas kabel charger yang sudah rusak ya. Saya akan gunakan untuk bagian-bagian yang masih berfungsi dan bisa kita manfaatkan lagi. Oke sobat kreatif, di sini saya persingkat ya ataupun percepat saja supaya ini tidak terlalu panjang. Ini saya sedang memproses pengelupasan ya untuk bagian kulit kabelnya. Seperti ini di bagian dalam kabel charger kan ada 4 warna kabel ya. Ada juga ya warna merah, putih, hitam dan juga hijau. Dan untuk warna merah dan hitam itu adalah plus dan minusnya, dan untuk kabel hijau dan juga putihnya itu untuk data ya sobat kreatif. Oke langsung saja di sini untuk kabel-kabelnya saya akan sambung terlebih dahulu. Saya siapkan dulu ini ada selongsong bakar ya ataupun solasi bakar seperti ini supaya nanti kita bisa bungkus ya. Untuk hasil dari proses penyambungan kita bungkus seperti ini supaya apa, supaya nantinya tidak konslet dan alatnya ataupun kabelnya bisa berfungsi ya sobat kreatif. Seperti ini saya masukkan dulu untuk selongsong kabelnya, dan selanjutnya di sini saya akan gabungkan ya ataupun sambungkan dengan cara menyoldernya seperti ini. Dan untuk kabel merah kita gabungkan atau sambungkan ke kabel merah juga seperti ini, dan untuk kabel-kabel yang lain juga sama ya disambungkan seperti ini. Tapi ini untuk proses penyambungannya berbeda ya. Jadi di sini saya untuk proses pemotongannya tidak rata ya, jadi dia itu apa namanya tinggi sebelah ya, supaya apa, supaya nantinya ketika ini sudah disambung takutnya kan ada yang menempel ya, otomatis nantinya kalau menempel itu akan menyebabkan konslet dan juga tidak akan berfungsi untuk kabelnya sobat kreatif, karena satu kabel dan kabel yang lainnya itu tergabung ya ataupun menempel, dan itu bisa menyebabkan kerusakan juga. Di sini saya menggunakan cara yang berbeda ya. Jadi untuk pemotongan kabelnya dibeda-bedakan ya. Jadi ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi supaya nantinya tidak tergabung seperti ini. Nanti saya akan perlihatkan lebih dekat ya supaya ini bisa jelas. Oke, sini saya masih proses penyambungan seperti ini. Tidak lupa ini untuk selongsong bakarnya untuk menutup ini ya dari sambungan yang sudah disolder seperti ini. Oke, untuk keempat warna kabel disambungkan ya, jadi supaya ini nantinya bisa berfungsi. Dan jika sobat ingin memfungsikan kabel ini sebagai hanya pengecasan handphone, untuk dua kabel yang lain yaitu yang warna putih dan juga hijaunya tidak disambung juga tidak masalah ya, karena kita hanya akan menggunakan kabel dua warna saja yaitu merah dan hitamnya sebagai fungsi untuk mengecas ya. Jadi dua kabel yang lain itu kita tidak sambungkan, itu tidak akan bermasalah. Oke sobat, ini sudah saya sambung ya. Langsung saja di sini saya akan tutup ya. Ya seperti ini proses penyambungannya, bisa dilihat ya.
untuk hasil penyolderannya seperti ini. Dan ini untuk wayang putih saya tidak bungkus ya di bagian dalam, karena nanti saya akan bungkus seperti ini. Ini menggunakan selongsong bakar yang besar ya, yang sesuai dengan ukuran dari kulit kabelnya seperti ini. Dan langsung saja saya masukkan ya seperti ini supaya nantinya lebih rapi, dan juga ini nantinya bisa kuat ya kalau ketarik-tarik tidak putus sobat kreatif, karena fungsi dari selongsong bakar ini bisa juga untuk menutup sambungan kabel, dan juga bisa menguatkan sambungan, bisa membantu lah istilahnya seperti ini sobat kreatif. Oke sobat, ini sudah saya sambung ya untuk kabel yang pertama, dan selanjutnya di sini saya akan manfaatkan ini ada konektor USB-nya, dan karena kebetulan ini untuk colokan USB-nya dua warna kabelnya itu sudah putus ya, ataupun putus dari pangkalnya, untuk proses penyambungannya agak susah. Jadi di sini saya manfaatkan dua warna kabel saja, yaitu merah dan hitamnya, karena ini akan saya fungsikan sebagai pengecasan saja ya, tidak untuk mentransfer data nantinya. Jadi di sini saya putuskan untuk dua warna kabel saja yang saya gunakan, yaitu hitam dan merahnya ya, yaitu plus dan minusnya sobat kreatif seperti ini. Tidak lupa saya pasangkan juga selongsong bakar ya, supaya bisa menutup sambungan-sambungan yang kita solder seperti ini sobat. Jadi dengan memanfaatkan kabel cas yang sudah rusak ini, kita bisa menghemat ya. Tentu kalau kita beli baru ini lumayan ya, untuk kabel charger yang kualitasnya bagus itu harganya lumayan mahal sobat kreatif ya, bisa di angka 225.000 ke atas itu yang bagus. Kalau yang murah-murah mungkin kalau di online shop juga ada yang 5.000, tapi untuk kualitas itu sangat kurang bagus ya. Kalau kita gunakan untuk mengisi ulang daya HP itu sangat lama ya, jadi untuk proses pengisi ulangnya sampai 100% itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Oke, karena ini kabelnya bagus-bagus ya, untuk serabutnya juga banyak di dalam ini, makanya saya gunakan ya, ataupun saya manfaatkan kembali. Oke sobat, ini seperti ini hasilnya ya, bisa dilihat sendiri dan sudah bisa berfungsi ya. Saya tes menggunakan handphone untuk ngecas seperti ini, dan ini sudah bisa kelihatan untuk indikator baterainya sudah berjalan, menandakan alat yang kali ini saya buat ya berfungsi ya, dengan memanfaatkan kabel charger yang sudah rusak seperti ini sobat kreatif. Oke, jadi sobat kreatif yang mungkin di rumah itu punya kabel charger yang sudah tidak dipakai ya, karena mungkin ada salah satu bagian yang rusak, jadi makanya di sini sobat kreatif jangan dulu membuangnya ya, supaya tidak mubazir ya tentu saja. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.